Pak Irfan sama Pak Haji Asari ini bisa jadi bening. Lihat hasil kerja Kak Irfan Pak sama Pak Haji Asari nih, kolamnya bening-bening nih. Tapi sempat bening. Kalau baru dibersihin bening kan. Skimmernya di jalan ini nantinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oh ya, subscribe juga dong channel terbaru kami, Aisyakim. Linknya ada di deskripsi dan juga komentar di bawah. Oke? Thank you. Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di daerah Bintaro ya ini ya. Gue janjian sama Ko Ahai sama Pak Haji Asari. Apa kabar? Baik. Ini janjian sama mereka di sini nih. Assalamualaikum. Ya, Haji sehat? Alhamdulillah. Ini mah Haji semua ya? Banyak. Ngomong Pak Hajinya banyak sini. Sehat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatuh. Banyak. Ini janjian nih sama Pak Haji Asari dari tadi. Nggak baru juga. Jam 10, ini jam 10 lebih seperempat. Kalau sama Pak Haji itu harus on time. Harusnya datang jam 10, kok janjian jam 10. Dari tadi Pak, ya, mau numpang Jumatan di sini. Gimana Pak Haji Asari ceritain? Ini siapa aja? Ini wakil ketua DKM kita Pak. Iya Bapak, sehat. Pak Ihsan, karena kita DKM semuanya. Betul. Pak Andian. Iya. Jadi gimana ini tuh ceritanya? Ceritanya ini kan udah capek ya Pak ya. Iya. Mau ngangkatin maksudnya estetikanya biar masjid ini ngangkat gitu lah. Iya, mesinnya bagus banget. Cuman masalahnya kan kalau airnya nggak bagus, buyar Pak ya. Iya betul. Nggak enak. Betul. Iya. Apalagi ini di depan sebagai penyambutan ya. Iya. Kalau bening jernih itu akan jadi Ya. mewah sekali gitu maksudnya. Memang ini jadi istilahnya ini kita gitu loh. Ya daya tarik kita lah. Iya. Jadi memang kita harus bagusin gitu jadinya. Ini harusnya kan biur gitu betul, ya. betul. Oh ada iklannya juga. Hei, kamu hei. Hei, apa kabar? Hah? Halo. Pak Irfan sama Pak Haji Asari ini bisa jadi bening. Insya Allah. Ya, jadi jamaah lebih banyak lagi. Gitu. Asal muasalnya itu gimana sampai bisa? Pak Adrian yang hubungin. Nah. Lihat YouTube-nya. Saya suka YouTube. Oh gitu. Irfan Hakim, anak saya kan penyanyi binatang. Miara sapi, miara kambing. Sapi? Iya. Di mana? Di Cibinong ada kandang. Ya Allah. Miara sapi, miara kambing, miara ayam, terus miara ikan juga. Terus lihat di YouTube tiap hari. Mau ngeliat hasil kerja Kak Irfan Pak sama Pak Haji Asari nih, kolamnya bening-bening nih. Iya. Kemarin ketua DKM kita pengen memperbaiki kolam. Iya. Suruh rekomendasi ke Pak Haji Asari. Alhamdulillah ketemu, beliau bisa datang sini. Sekarang datang juga sama Kak Irfan. Wah ini sih kalau misal gara-gara ini bening, gara-gara ini bikin orang pengen belok dan sholat di sini, pahala ini kita semuanya ya. Amin ya. Masjid yang desain perusahaannya Kang Emil. Oh iya, perusahaan kami. Oh iya. Bagus banget ya. Berarti ini titik kesalahannya di mana ini untuk kolamnya Pak Haji? Kesalahannya ya filter. Oke. Cuma nanti di atas itu tadi udah diskusi, mungkin kita buat trap gitu biar untuk ngurangin panas. Ya. Ini 1 sampai 10 berapa errornya?
Dan gitu. Berapa Pak? 11? Iya, soalnya memang masjidnya kolamnya dibikin nggak ada filternya ya. Emang gak ada filter? Ada cuman macet, mampet. Oh, oke. Nggak berfungsi maksimal. Iya. Kita udah bolak-balik kasih coba berapa kali, gagal dulu. Oke. Wah, ini sih tantangan buat Pak Haji Asari ini gimana caranya kolam di Masjid Asof ini Asof karena ini juga lihat ini juga bersaf-saf tuh. Ini Ya. juga saf 1, saf 2, saf 3. Ini mudah-mudahan bisa bening, bisa Insya benar. Allah. Insya Allah ya. Yakin gak nih? Yakin. Kenapa ya? Ini akan Ada dukungan Oh, iya. Ya udah Sebenarnya saya sering banget lewat sini Pak. Selalu, aduh gimana ini kalau bisa andainya bisa beneran? dibandingin iya. Jadi Pak Tanya si Haji Anto, mana tuh Anto? Anto sini Anto. Jadi Anto juga sering ngobrol kita, aduh Tok itu kalau bisa dibendingin ya. Tapi kan Oh. mau nanya kan nggak enak Sini sebenarnya. tuh. Pak Haji cerita kalau lewat sini Iya, lihat selalu ini masjidnya, kan. airnya terus suka ada Pingin Iya, bendingin. pengen bendingin sini kan ada konsumen di situ juga konsumennya Pak Haji. Iya. Kalau saya aduh pengen beningin, tapi Iya. masa ketok-ketok saya beningin gitu. Iya kan nggak enak. Iya. Nggak apa-apa tuh. Kemarin bilang Pak Andriani kemarin ya, maaf ya Pak semua ya. Jadi kita itu punya satu program, maksudnya untuk edukasi. Ini apalagi kan buat Rumah ibadah. Rumah ibadah. Kita tuh lintas. Ya. Jadi ayo kita dari mulai ibadah, rumah ibadah itu, terus dari mulai Airfan itu kita mau mengkampanyekan air tuh ya harus Ya. baik. Iya, Jadi iya. standar orang hidup tuh harus tinggi gitu loh. Betul. Jadi yang dulu tidak mencintai air, jadi dia mencintai Ya, betul. air. Jadi, itu mem- target kita punya satu, iya sama ini. Jadi maksudnya gini, kita tuh air tuh di Indonesia tuh standarnya tuh udah rendah. Kayak air itu ya udahlah, yang penting tidak berbau kan. Kalau toharoh itu ya untuk bersuci itu kan tidak berasa, tidak berbau ya. Ya betul, dan tidak berwarna. Nah, tapi kan kualitasnya itu harus ditinggikan lagi, airnya itu selain harus bening dan juga sehat, Sehat, gitu. ya. Dan fungsi air dalam keagamaan, keislaman salah satunya itu menjadi salah satu penentu ibadah kita bisa. Itu iya betul, Iya. Pak. Iya betul. Jadi biar orang semua mencintai lingkungan. Iya. Siapa tahu dari sini kan. Jadi lihat ini nggak buang sampah ke got lagi atau apa. Iya. Harapannya jauh ke depan. Jadi dari mulai rumah ibadah, bukan rumah ibadah untuk kita Muslim aja, tapi lintas betul. agama kita edukasinya. Iya betul. Ya. Kemudian Makanya juga mau ada proyek di Hindu ya? Buddha. Seci. bukan ada sekolah. Jadi standar kualitas airnya nggak baik. Iya, mudah-mudahan Ya. ya kita melakukan ini ya, Iya. meningkatkan kesadaran lah. Kan kalau Iya. ini buatan Iya. istilahnya, harusnya di alam juga bisa di. Kalau alam membeningkannya ya PR-nya banyak. Dari Soalnya hulu yang- ke hilir. Soalnya yang masjid satu ini memang showcase banget, Pak. Iya bagus Karena kita banget. lalu lalang memang ini yang di show. Dan kalau ini udah bagus banget, Iya. ikonnya ini. Satu siar juga. Betul, setuju. Akan diikuti masjid-masjid yang lain, mudah-mudahan juga. Insya Allah. Ayo kita lihat dulu tuh Pak Haji. Ayo. Kita lihat ya kita semua. Ya. Ayo Bapak, Pak Haji mangga. Jadi filternya itu di mana? Sekarang nih filternya mereka buat ya ala kadarnya aja. Oh ya oke. Ada yang di trap di sana, di ujung sana kan. Iya. Dengan volume ya ini ya nggak cukup. Akhirnya mau nggak mau nih ya kita buatnya filter yang untuk skimmernya di jalan ini nantinya. Oke. Di jalan ini. Di jalan ini tuh di sini. Di situ nanti konblok. Oke. Untuk ngakalin apa namanya biar dia nggak terlalu panas, terus ada sedikit filter, nanti kita tambahin di atas filter gantung. Tadi udah diskusi, ada kemungkinan 5 kayak entuk gitu untuk besar. Ya. Itu melambangkan 5 waktu aja sekalian Wah, Masya daripada Allah. 4 gitu loh. Emang sini 4 tuh apaan di sini? Enggak, kalau 4 kan tanggung. Iya, 5 aja sekalian. Kenapa orang itu ya kita punya falsafah pada saat Kayak ini. 5 waktu sholat. Nah, yang lain masih bisa sih untuk nurunin suhunya masih bisa. Ini soalnya panas banget, Pak. Apa mau naik ke situ tuh? Nah,
nanti di sini mungkin kan kita kasih entop. Dan kecebur guys. Oke. Jadi mungkin di sini kita kasih entop. Ya Pak Andrian ya. Nanti mungkin kita kasih sesuatu yang tumpah kan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gentong gitu atau apa maksudnya? Bisa kayak gentong. Iya. Semuanya nyebur loh. Jadinya semuanya nyebur. Jadi desainnya udah bagus banget. Ya. Tapi kalau sebuah desain dan juga melibatkan air salah satunya di dalamnya, Ya. kalau airnya nggak bening, sayang jadi nggak Sayang, sempurna. ya. Iya. Nggak sempurna. Ini kalau bening jadi menambah banget. Ini tapi dulu pas awal sempat pure gitu. Iya. Jadi ya memang kita bikin buat sirkulasinya. Iya. Itu ya pakai kayak air terjun aja, makanya Iya, kita iya. buka dikit itu. Iya. Ya, memang masalahnya kejernihan Iya, yang iya. menjadi Betul. kurang bagus, kurang menarik gitu. Udah berapa lama ini tuh Pak mesinnya Pak? Akhirnya 2017 diresmikan. ya. 2017. 5 Iya. tahun ya. 5 tahun lah ya. Mau 5 tahun ya. Oke. Sip, jadi rencana Pak Haji di sini mau bikin 5 lima tumpahan air sekalian melambangkan yang 5 waktu sholat. 5 waktu. Sekalian buat ngademin ini, Pak. Ngademin. Jadi si mataharinya setidaknya kalau misal kita ada 1 meter aja kan dia udah ngurang 1 meter. Iya. Seberapapun kita ngurangin kan sangat membantu. Kalau 1 meter berarti kan udah 5 meter kita ngurangin buat Oke. panasnya itu. Ini tapi nggak usah bobok-bobok gitu-gitu nggak? Nggak usah, paling ada tambahan pemipaan aja nanti. Si dindingnya yang dibobok. Oke. Nah ada kemungkinan misalnya kalau suka nanti kita tambahin tanaman atau apa juga. Lebih cantik lah. Lebih Iya. cantik. Tapi Jadi kalau ini kan di depan ya, jadi Iya. ininya. Cuman Jawa yang lewat itu lebih sibuk nongkrong di belakang. oh ya kalau nanti itu kalau ini udah bening Pak, atas tuh akan bening sekali. Oh, Jadi kita bisa aktivitas dengan ikan nantinya. Iya. Tadinya Pak Haji sebenarnya ini kan awal desainnya itu Ya, bukan turun ke bawahnya itu bukan satu-satu gitu. Jadi turun semua bawah. ya. Ya. Semuanya apa? Tapi itu bisa, itu tinggi sekali Pak energinya. Nggak apa-apa ya Pak? Pompa ya. Pompa. Ya asal bagus sih mungkin ya. Iya, coba deh kita hitung pompa. Soalnya dia per 1 meter itu bisa kenanya sekitar 200 watt, 150 sampai 200 watt lah per 1 meter. Baru dia pisau gini. Oh, bisa terjun ya? Bisa. Itu harus 24 jam atau Enggak sih. enggak ya? Nanti kita pasang yang filternya aja yang 24 jam yang buat si ikan ini. Iya, gitu. Biar nggak mabuk dia. Tapi kalau buat estetika bisa. Ya waktu-waktu tertentu aja Ya, dia keluar gitu. bisa. Iya. Berarti waktu-waktu tertentu kita tambah buat ini ya. Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi ini tuh tadinya nggak dicowak-cowakin gitu Pak Haji. Ya. Iya. Tapi kalau misal nggak mau tetap ini juga, saya barusan hitung ada 6 rukun iman Pak Haji, udah rukun ini. Iya. 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Iya. Itu 6, ini 5 rukun Islam tuh ya. Coak-coakin itu pas berhenti itu jelek. Ya. Bekasnya Oh iya iya, betul. Cuman coakannya juga salah Pak. Kalau dia mau turun harusnya miring depan. Iya. Kalau ini dia pasti begini. Iya. Iya. Kalau itu mau diperbaiki sekalian juga nggak apa-apa sih. Iya, sekalian. Ya nanti kan pakai underseat kita miringin gini udah cukup. Nah ini jauh lebih tinggi malah lebih adem nantinya. Iya. Iya. Oh ini kok jamaah pada duduk-duduk di sana gitu. Iya kelihatannya apalagi. Apalagi kalau udah bening. Itu anak-anak semua di situ. Jadi biasanya beli makanan di Iya. makanan di koperasi. Iya. Ayah dan ibu, Pak. Padahal butek gini tetap aja mereka. Karena ikannya muncul. Apalagi bening kan. Apalagi bening. Pada nyebur gue rasa sih. Keren. Keren nih. Kalau udah jadi Insya Allah. Berapa lama kira-kira Pak Haji? Ini kalau udah ada ini dua mingguan sih. Yang penting sudah ada filter yang di bawah. Wow. Filter skimmer. Oke. 2 minggu. 2 minggu selesai. Wah, Masya Allah. Ya. Bentar, filter nggak ada sama sekali? Nggak ada jatah. Ada doang. Filternya ada pojok sana. Pojok sana sama di sana kelihatan ruang pompa. Oh. Tapi sempat bening.
Kalau baru dibersihin bening kan. Cuman bening sama kerunya banyak keruh. Iya. Cara ranking 11 bukan 10 lagi. Tapi emang iya kalau ada kolam itu kalau udah nggak bening itu PR banget ya. Iya. Jadi ribet gitu liatnya tuh nggak enak ya. Pak Baliut. Iya. Oke, ini adalah tanggal berapa sih? Tanggal 21. Tanggal 21 Januari guys. Ya, kita mudah-mudahan Februari akhir lah. Ya, mau kita anggap molor-molor aja. Insya Allah ya. Ini project dari Pak Haji Astari, oke? Subscribe channelnya Pak Haji ya. Alim 10. Ya. Follow juga Alim 10 IG-nya ya. Ini masjid ada IG-nya nggak? Ada. Ada IG-nya? Masya Allah keren banget, apa namanya? Oh iya, masjid ini? Wah hebat banget. Iya, Masjid Asyok. Keren banget guys, tuh. Ini kalau udah bening gini mah bisa bikin YouTube tausiah di sini tuh. Keren banget, indah banget ya. Mudah-mudahan Ramadan ini sudah clear banget, sudah insya bagus Allah. banget. Keren. Kapan-kapan kita sholat di sini Pak Haji? Kapan-kapan nih hari ini hari Jumat guys. Hari Jumat kita sholat di sini ya. Sekarang kondisi kolam ini filternya ada, cuman kecil sekali. Ini luasnya kalau nggak salah waktu itu sekitar 100 meter lebih kok ini. Cuman filternya ada di bawah itu, yang di tralis itu pun tambahan. Terus mereka buatnya di sana di ujung. Kalau saya bilang bukan filter, itu sebenarnya bak kontrol. Jadi mereka cuma isi air, tumpahin dikit, terus dibuang lagi. Jadi hampir nggak ada filter. Terus mereka udah coba berbagai macam cara. Kemarin tuh katanya dibawa dikasih biobol, terus dikasihin koral-koral itu, tapi tidak membantu. Nah nanti kita coba, nanti tadi udah diskusi, filternya nanti ada di ujung sana, di konblok itu, dari sepanjang konblok itu sampai di pohon itu. Nah kita gali 1,5 meter itu galiannya. Terus ada tambahan filter. Di sini nih nanti kita buat 5 seperti filter gantung zaman dulu. Kalau filter gantung kan biasa di belakang kolam kan orang buat kan. Dia buat trap, tapi kita buat 5 jadi seolah-olah hiasan karena space-nya udah nggak ada. Kalau kita buatnya di pinggir sini atau di mana sangat mengganggu pemandangan. Akhirnya nanti kita buat di tengah kolam. Untuk estetikanya nanti kita hiasin dikit. Nah ini kondisi filternya. Mudah-mudahan ini bisa hasilnya baik karena ini showcase-nya rumah ibadah. Mudah-mudahan orang terinspirasi untuk mencintai air, mudah-mudahan. Oke guys, sambil nunggu waktu Jumatan nih kita lagi ngobrol-ngobrol di sini. Tadi ada obrolan apa jadi kalau kolam dangkal. Dangkal itu lebih sulit daripada dalam. Kenapa? Kalau kolam dangkal itu memang lebih sulit kalau dibandingkan dengan kolam yang dalam. Kenapa? Untuk lebih jelasnya kita serahin ke Pak Haji aja. Jadi gimana? Ini sahabatan udah lama. Sampai tua, maaf. Dia lebih tua ketimbang saya. Jadi gimana Pak Haji? Emang bener kolam dangkal lebih sulit? Lebih sulit. Karena dia kan permukaannya jauh lebih banyak. Reserve air lebih dikit. Oke. Jadi semakin dangkal itu misalnya kita... Asal dengan luas yang sama maksudnya? Ya, misalnya gini, kalau kolam dangkal misalnya cuma 20 cm ya di sini ya. Ya. Dia misal luas 10 meter, itu kan berarti kan cuma 2 kubik kan airnya kan. Airnya. Tapi kalau misalnya dia 1
10 meter itu dalam 50 cm berarti kan 5 kubik. Nah, dia daya tembus matahari ini itu kan kalau cuma 20 cm kan lebih cepat ya. Iya, sampai ke dasar. Ya. Terus untuk ngedingin dia jauh lebih panas nanti kan. Jadi seolah-olah misalnya plat di bawah itu kalau kita ngejemur ikan asin yang ada tumpukan di seng gitu, ya sebentar juga pasti kering. Tapi kalau dia ada satu tumpukan si ikan asinnya, jadi dua tumpukan, kan lama keringnya. Iya. Nah, si matahari penyebab lumut itu kan matahari sebenarnya. Oke. Bukan tadi kalau air yang itu kita tutupin atasnya nggak bakalan hijau. Prinsipnya kan. Gitu. Oke. Jadi ya itu karena cahaya matahari ke dasarnya itu lebih cepat, lebih dekat, lebih dangkal hijaunya kan. akan lebih gampang. Terus lebar, cuma 20 cm, daya sinarnya kan beda lagi kalau dalam, misal Ya. cuma sampai 10 cm cahaya mataharinya, yang hijaunya di sini tapi akan kalah dengan yang bawahnya. Ya. Oke. Suhu airnya. Suhu air. Ya, suhu Iya. airnya. Yang menyebabkan hijau karena kena lebih cepat ya. itunya berfotosintesis juga berarti itu Iya, kan ya. benar. Oke. Dan itu mungkin ya yang terjadi di berbagai macam itu, kadang-kadang kita lupa bikin kolam tapi lupa bikin filter karena filter yang membantu untuk membeningkan. Iya, itu rata banyak sih yang nggak memperhitungkan itu. Dianggap air ya sudah air, terus indah gitu. Iya. Ternyata air itu kalau kita lihat ya sesuatu yang hidup, dia butuh dirawat gitu. Iya. Bergerak dia kan. Iya. Kalau air nggak bergerak ya udah kayak darah mati dia. Jadi makanya kalau kita misalnya di got itu kita anggap airnya udah mati, udah ini, kita mulai menyayangi, kita filterin pasti bagus hasilnya. Iya. Dirawat. Ya. Iya. Itu prinsipnya. Iya. Dan kita tuh emang yang tidak hanya hewan, tanaman, manusia, air pun hidup kan ya? Hidup air itu. Kalau menurut saya sih. Bahkan sumber kehidupan ya? Iya. Makanya kalau kita baca kan kenapa air terbaik itu adanya di air Zam-Zam. Karena semua orang kan berdoa buat itu kan. Iya. Nggak ada yang mencelah gitu loh. Terus yang nomor 2 itu di Gunung Udang adanya kan. Karena memang semua orang ke situ minta kebaikan, berdoa kebaikan. Jadi setelah air Zam-Zam ini, ya air udang itu, karena seluruh orang yang ke sana, orang Buddha, dia mendoakan sesuatu yang baik, harapannya ada yang baik. Jadi baik dia. Iya. Jadi gitu juga sebenarnya kolam kan. Semakin kita benci sama si air ini, dia akan semakin jelek nantinya. Dan dia juga berpikiran baik bahwa insya Allah dengan tayangan ini memotivasi, menginspirasi rumah ibadah lain, masjid-masjid, pesantren-pesantren supaya si kolam-kolamnya tuh nggak butek gitu. Kasihan santri-santrinya, mudah-mudahan tingkat kebersihannya tuh kualitas kebersihan itu naik, ya meningkat gitu ya. Kan indah gitu kita pada wudhu di situ tapi bening gitu, wah indah banget. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Oke, tinggal tunggu saja ya. Kan kita baru berbicara, belum ada bukti. Insya Allah ya. Oke. Iya. Guys, by the way, ini masjid itu luar biasa loh. Sosial medianya komplit banget. Ada IG-nya, Masjid Asyaf. Facebooknya juga, Masjid Asyaf juga. Terus YouTube. Ada websitenya juga dan lain sebagainya. Tanah ini tuh istimewa sekali, di perumahan mewah lah di daerah sini gitu, dan ini berada di sudut jalan yang bentuknya tuh ya agak sulit untuk dibangun ya, tingkat kesulitannya tinggi dan Kang Ridwan Kamil dan tim sudah mendesain masjid ini menjadi sangat indah gitu. Kita belum sholat sih di sini. Mudah-mudahan katanya di sini suka ada primus. Kalau ada primus, kita wawancara juga ya. Bagaimana respon dia dengan rencana kita. Oke guys, tinggal perencanaan, tinggal pelaksanaan. Ya, aduh, insya Allah dilancarkan ya. Ya, sehat semuanya, insya Allah. Amin.